Oke, selamat pagi semua anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai, doa selesai. Oke, untuk hari ini, pertemuan hari ini, kompetensi dasar kita yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Sementara untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu WA grup kelas, kemudian WA grup kelompok, kemudian Google Classroom, dan model pembelajaran Discovery Learning. Peserta didik dapat mendeskripsikan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, serta menyajikan jenis-jenis kebutuhan manusia dengan penuh tanggung jawab bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Sebelum kita memulai materi kita, yaitu tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan ini, minggu lalu kita sudah membahas tentang skala prioritas. Masih ingatkah kalian apa itu skala prioritas? Oke, jadi skala prioritas itu adalah daftar kebutuhan kita dari yang terpenting sampai yang bisa kita penuhi di lain waktu. Oke, sekarang coba diperhatikan pada slide berikut ini. Coba kalian analisis gambar 1 dengan gambar 2. Kira-kira perbedaannya apa? Kalau gambar 1 apel beneran, kalau gambar 2 apel bohongan. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan tunjuk slide berikutnya. Inilah perbedaan keduanya. Apel yang sebelah kiri ini adalah kebutuhan kita. Sementara apel sebelah kanan itu adalah keinginan kita. Oke, untuk lebih jelasnya, kebutuhan adalah keinginan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak negatif. Oke, yang kedua, keinginan adalah segala sesuatu yang tidak harus dipenuhi. Karena jika tidak dipenuhi, maka tidak mengancam kelangsungan hidup. Di sini ada jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu disebut sebagai kebutuhan utama. Kalau kebutuhan primer itu, yang pertama pangan ya, makanan, kemudian rumah, kemudian ada lagi satu lagi yaitu pendidikan. Nomor 2 ada kebutuhan sekunder. Ini kebutuhan sekunder ini disebut juga sebagai kebutuhan pelengkap setelah terpenuhi kebutuhan primer. Nah, contohnya seperti handphone, kemudian tas, sepatu, televisi, dan lain-lain. Sementara nomor 3 nomor 3 dengan nomor 4 sama itu nak ya. Itu kesalahan Ibu mengetik kemarin ya. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Nah, kemudian bagian B, jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama ada kebutuhan individu, kemudian yang kedua ada kebutuhan bersama atau kebutuhan umum. Kalau untuk kebutuhan individu, contoh seperti bayi itu membutuhkan susu, pampers gitu ya. Kemudian kalau kebutuhan bersama seperti rumah ibadah, jalan raya. Ini kebutuhan berdasarkan waktu. Yang nomor 1 ada kebutuhan sekarang, yang nomor 2 kebutuhan masa depan atau masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya kita sudah lapar, kita harus makan. Kalau sakit, kita harus cepat berobat ke rumah sakit. Kemudian kebutuhan masa depan itu contohnya seperti menabung ya atau asuransi. Kemudian yang bagian D, jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhannya. Di situ sudah ada gambarnya, contohnya. Yang pertama kebutuhan jasmani, ada seorang laki-laki sedang berolahraga. Kemudian yang kedua kebutuhan rohani itu seperti ibadah ya. Kemudian seperti kalau naik haji gitu ya. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada faktor lingkungan. Yang kedua ada faktor agama. Yang ketiga adat istiadat. Yang keempat peradaban, yang kelima pendidikan, keenam penghasilan, ketujuh usia, kedelapan pekerjaan. Alat pemuas kebutuhan.
Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan juga jasa. Oke, di sini ada barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Satu, jenis-jenis barang. Bagian pertama berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, barang ekonomi. Barang ekonomi ini adalah barang atau pemenuh kebutuhan manusia yang jumlahnya terbatas. Kemudian yang kedua, barang non-ekonomi, barang yang tidak membutuhkan pengorbanan. Ini contohnya udara ya. Kemudian yang bagian B, berdasarkan kepentingannya. Yang pertama barang inferior, yang kedua barang esensial, yang ketiga barang normal, dan yang keempat barang mewah. Ya. Berikutnya yang bagian C, berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama, barang pribadi. Yang kedua, barang publik atau jalan raya yang merupakan contoh dari barang publik. Oke, next. Ini berdasarkan hubungan pemakaian. Yang pertama, barang substitusi. Barang yang dapat menggantikan fungsinya. Di sini bisa kita lihat ada jagung, kemudian ada kacang-kacangan, kemudian ada padi atau beras. Kemudian ada barang komplementer yang kedua ya. Kalau barang komplementer itu barang yang fungsinya saling melengkapi. Kalau kita minum teh pasti ada gula. Kemudian bagian E berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan. Yang pertama barang mentah. Pada barang mentah. Yang kedua barang setengah jadi. Oke, yang terakhir ada barang jadi. Ini sudah berbentuk barang jadi. F berdasarkan bentuk dan sifat. Yang pertama ada barang tetap, yang kedua ada barang bergerak. Oke, selanjutnya kegunaan suatu barang. Menurut A.J. Meyers dapat dibedakan menjadi kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. Yang pertama itu lihat gambarnya, ada kegunaan bentuk dari kayu menjadi kursi. Kegunaan tempat, coba lihat itu. Kapal kan itu kan dibentuk di daratan tuh. Setelah selesai nanti baru dibawa ke laut. Ya. Kemudian selanjutnya, kegunaan waktu, payung boleh digunakan pada saat hujan atau panas. Kegunaan milik, tanah lebih berguna jika digarap oleh petani menjadi sawah untuk menanam padi. Oke, sekarang kita masuk ke kerja kelompok ya nak ya. Kemarin minggu lalu sudah Ibu bagikan kelompoknya. Tolong setiap kelompok mengerjakan tugas berikut. Ini ada barang yang dibutuhkan dan apa kira-kira barang penggantinya. Oke, Ibu kasih Ya, cuma Bu. waktunya hanya 3 menit. Saya Bu, dari kelompok 5. Oke, bagus. Cepat ya, selesai cepat ya. Bagus. Ya, silakan nak. Barang contohnya kalau barang yang dibutuhkan itu beras, itu untuk yang pertama. Barang penggantinya kalau seandainya beras tidak ada, maka bisa digantikan dengan tiwul. Kendaraan umum seperti bus, becak Bu, bisa. Oke, jawabannya sudah bagus. Demikian untuk demikian pembelajaran kita hari ini untuk presentasi kelompok 5 itu sudah luar biasa bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5 dulu. Oke, untuk tugas kamu, untuk tugas kalian individu nanti linknya Ibu kirimkan ke WA group. Kemudian pengumpulannya akan Ibu tunggu sampai jam 2 siang nanti. Tidak boleh lewat batas jam 2. Kalau ada yang telat nanti Ibu kurangi nilainya 0,5. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, jadi kalau kebutuhan itu adalah barang yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak negatif. Untuk alat pemuas kebutuhannya, yaitu sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini.
Kita akan bertemu kembali minggu depan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi semuanya.